Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Mainsaroh, mahasiswa STIS Tembi Bandung. Nomor pokok mahasiswa 10121020 dari kelas C4 Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan pemahaman saya mengenai materi Ma'rifatul Rasul yang ada dalam salah satu mata kuliah Pendidikan Agama semester 2. Baik, materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai hajatul insan ila rasul atau kebutuhan manusia kepada rasul. Setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitrah, di mana manusia bersih, suci, dan mempunyai kecenderungan yang baik ke arah positif, yaitu ke arah Islam. Fitrah manusia diantaranya adalah mengakui kewujudan Allah sebagai pencipta, keinginan untuk beribadah, dan menghendaki kehidupan yang teratur. Fitrah demikian perlu diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari melalui petunjuk Al-Quran dan panduan sunnah. Semua panduan ini memerlukan petunjuk dari Rasul, khususnya dalam mengenal pencipta dan sebagai panduan kehidupan manusia. Dengan cara mengikuti panduan Rasul, kita akan mendapatkan ibadah yang sahih. Materi kedua mengenai ta'rifu Rasul atau pengertian tentang Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rasala yang berarti mengutus. Sedangkan kata Rasul adalah bentuk infinitif dari kata rasala yang berarti utusan atau seseorang yang diutus. Ada dua kata kunci untuk memahami definisi ar-rasul, yaitu pertama, hamirul risalah atau membawa dan menyampaikan risalah. Kata kunci yang kedua yaitu qudwatu fi tatbiqir risalah atau menjadi qudwah bagi umat manusia dan melaksanakan ajaran yang dibawanya. Materi yang ketiga mengenai makanatu Rasul atau kedudukan Rasul. Muhammad Rasulullah SAW adalah sebagai hamba di antara hamba-hamba Allah lainnya. Sebagai hamba, maka Rasul mempunyai ciri yang juga sama dengan manusia lainnya, seperti beliau sebagai manusia mempunyai nasab dan jasadnya. Sebagai hamba ini menunjukkan bahwa Nabi adalah manusia biasa yang Allah berikan kemuliaan berupa wahyu dari Allah. Untuk mengetahui Nabi sebagai hamba dapat kita ketahui secara pasti dari perjalanan sirah Nabi, khususnya di dalam fiqh sirah. Selain itu, Nabi Muhammad Rasulullah SAW juga sebagai Rasul di antara para Rasul. Sebagai Rasul, Nabi bersifat menyampaikan risalah, menjalankan amanah dari Allah, dan sebagai pemimpin umat. Perjalanan Nabi sebagai Rasul dalam menyampaikan dakwah dan misi dapat dilihat dari dakwah-dakwah Nabi, seperti di dalam fiqh dakwah. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga membawa sunnah yang dijadikan sebagai fiqhul ahkam. Kedudukan Rasul dapat digambarkan di dalam sirah Nabi, sunnahnya, dan dakwahnya, sehingga dari kedudukan ini banyak yang kita ambil sebagai fiqh sirah, fiqh ahkam, dan fiqh dakwah. Selanjutnya, materi keempat mengenai sifatul Rasul atau sifat Rasul. Rasulullah Muhammad SAW memiliki sifat-sifat kerasulan, diantaranya adalah yang pertama, al-basyariyatul kamilah atau kemanusiaan seutuhnya. Sebagai manusia biasa yang mendapat wahyu, Rasulullah SAW dan rasul-rasul lainnya tidak berhak mendatangkan hal baru yang tidak dikehendaki Allah. Sifat Rasul yang kedua yaitu al-ismah atau terpelihara dari kesalahan dan dosa. Karena memiliki sifat basyariyah atau kemanusiaan, maka Rasulullah SAW mungkin saja pernah berbuat salah atau keliru, tetapi kesalahannya itu akan secara diluruskan
oleh Allah Ta'ala sehingga beliau terpelihara dari berlarut-larut dalam kesalahan dan dosa. Inilah yang disebut sifat ismah atau dijaga, dilindungi, dicegah, dan dikendalikan oleh Allah Ta'ala sehingga terhindar dari kesalahan dan dosa. Sifat Rasul yang ketiga yaitu as-sidiq atau jujur. Jujur adalah sifat utama yang harus dimiliki setiap insan. Terlebih bila ia adalah orang yang mengajak kepada nilai-nilai luhur dan mengabarkan hal-hal gaib. Sifat Rasul yang keempat yaitu al-fatonah atau cerdas. Termasuk kesempurnaan yang harus dimiliki seorang Rasul adalah kecerdasan, karena ia bertugas memimpin umat manusia. Dalam menjalankan tugasnya, Rasulullah SAW dibekali oleh Allah Ta'ala sifat fatonah, sehingga dapat menjelaskan wahyu Allah Ta'ala kepada seluruh umat manusia dengan sebaik-baiknya. Kemudian sifat Rasul yang kelima yaitu al-amanah atau terpercaya, dan sifat Rasul keenam yaitu at-tabligh atau menyampaikan risalah. Sebagai Rasulun minal mursalin, Muhammad SAW memiliki tugas untuk balaga risalah atau menyampaikan risalah sebagai bentuk ad-daul amanah atau penunaian amanah. Sifat Rasul yang ketujuh yaitu al-iltizamul kamil atau komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Beliau tidak pernah bergeser sedikit pun dari kebenaran. Beliau senantiasa berkomitmen kepadanya dari segala sisinya. Salah satu contohnya adalah beliau tidak bergeming sedikit pun menghadapi tipu daya musyrikin Quraisy yang berusaha menodai dakwahnya. Selanjutnya materi terakhir, materi kelima yaitu mengenai wazifatur Rasul atau tugas Rasul. Tugas Rasul dapat dibagi menjadi dua, yaitu menyampaikan risalah dan menegakkan dinullah. Kedua tugas ini adalah intisari dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amalan dakwah Nabi Muhammad SAW. Risalah dakwah yang dibawa oleh Nabi adalah memperkenalkan masyarakat jahiliyah kepada penciptanya. Perkara ini tidaklah begitu sukar karena setiap manusia mempunyai fitrah untuk menerima Khalik. Setelah itu menjadikan mereka sebagai muslim. Sebagai muslim, perlu untuk mengetahui bagaimana cara beribadah dan mengikuti Islam. Tugas Rasul diantaranya adalah menjelaskan cara pengabdian kepada Allah, menjelaskan Islam sebagai panduan hidup. Usaha menyampaikan risalah secara berkesan dengan melaksanakan tarbiyah Islamiyah, yaitu dengan menekankan kepada arahan dan nasihat. Tugas kedua adalah menegakkan dinullah. Tugas ini tidak semua muslim memahaminya atau tidak mengetahui bagaimana untuk merealisasikannya. Rasul sebagai pembawa risalah adalah suatu pengetahuan umum bagi kita, tetapi tidak demikian dengan peranan untuk menegakkan agama Allah. Beberapa aktivitas untuk menegakkan din Allah ini adalah menegakkan khilafah, membangun rijal, mihajud dakwah, dan merealisasikan risalah. Demikian pemahaman materi mengenai ma'rifatul Rasul yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.